Di tepian Sungai Bengawan Solo, tepatnya di daerah Jawa Tengah, terdapat sebuah desa bernama Karangwetan. Penduduk desa ini sudah lama hidup berdampingan dengan sungai yang menjadi nadi kehidupan mereka. Namun, di balik ketenangannya, Bengawan Solo menyimpan kisah mistis yang diwariskan turun-temurun. Dulu, pada masa kolonial Belanda, hiduplah seorang gadis bernama Sari. Ia adalah putri seorang Demang yang cantik dan ramah. Banyak pemuda desa mengaguminya, tetapi hatinya telah tertambat pada seorang pemuda sederhana bernama Raden Suko. Sayangnya, ayah Sari tidak merestui hubungan mereka karena Raden Suko hanya seorang nelayan miskin. Suatu malam, sang Demang membuat rencana licik. Ia bersekongkol dengan seorang pejabat Belanda untuk menikahkan Sari dengan seorang meneer kaya. Sari menolak, tapi ia tidak berdaya. Malam sebelum pernikahannya, dengan hati yang hancur, ia berlari ke tepi Bengawan Solo dan melompat ke dalam arus deras. Tubuh Sari tidak pernah ditemukan, tetapi sejak malam itu, berbagai kejadian aneh mulai terjadi. Nelayan sering melihat bayangan seorang gadis berbaju kebaya putih berdiri di atas permukaan air, memandang ke arah desa dengan tatapan kosong. Kadang, terdengar suara tangisan lirih di tengah malam, seakan meratapi nasib yang tragis. Yang paling mengerikan adalah kejadian yang dialami oleh seorang pemuda bernama Wira. Suatu malam, ia pulang larut dari kota dan melewati tepi sungai. Di kejauhan, ia melihat seorang wanita berambut panjang duduk di atas perahu yang mengapung tanpa pendayung. Penasaran, Wira mendekat dan bertanya, "Mbak, sendirian?" Wanita itu menoleh perlahan, memperlihatkan wajah pucat dengan mata kosong. Seketika, udara di sekitar menjadi dingin. Tanpa sempat bergerak, Wira merasa tubuhnya berat dan sulit bernapas. Keesokan harinya, warga menemukannya pingsan di tepi sungai dengan tubuh menggigil. Sejak saat itu, ia sering mengalami mimpi buruk dan jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Warga desa percaya bahwa arwah Sari masih gentayangan, mencari kekasihnya yang telah lama tiada. Hingga kini, banyak orang yang mengaku melihat sosok perempuan berbaju putih di sekitar Bengawan Solo saat malam bulan purnama. Konon, jika seseorang mendengar suara tangisan di dekat sungai, mereka tidak boleh menoleh ke belakang, sebab jika menoleh, mereka bisa terbawa arus dan menghilang tanpa jejak. Sejak kejadian yang menimpa Wira, suasana di desa Karangwetan semakin dipenuhi rasa waspada. Penduduk mulai menghindari tepian Bengawan Solo saat malam tiba. Para nelayan pun enggan berlayar sendirian, terutama ketika bulan purnama bersinar terang, waktu yang dipercaya sebagai saat arwah Sari paling aktif menampakkan diri. Namun, ada satu orang yang tak percaya dengan kisah mistis ini. Namanya Bagas, seorang pemuda dari kota yang baru saja pindah ke desa karena urusan pekerjaan. Bagas dikenal sebagai orang yang skeptis terhadap hal-hal gaib. Saat warga menceritakan legenda Sari, ia hanya tertawa dan menganggapnya sekadar cerita lama untuk menakut-nakuti anak kecil. Suatu malam, karena penasaran, Bagas nekat pergi ke tepi Bengawan Solo seorang diri. Ia ingin membuktikan bahwa semua cerita itu hanya mitos belaka. Dengan senter di tangan, ia berjalan di sepanjang dermaga kayu yang sudah tua dan rapuh. Air sungai tenang, hanya sesekali terdengar suara gemericik kecil yang menambah kesunyian. Tiba-tiba, udara di sekitar berubah dingin. Hawa lembab sungai yang biasanya hangat mendadak menusuk tulang. Bagas mulai merasa tidak nyaman, tetapi tetap melanjutkan langkahnya. Di kejauhan, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah perahu tua mengapung perlahan di tengah sungai, meski tidak ada yang mendayungnya. Semakin ia perhatikan,
Semakin jelas terlihat bahwa ada sosok wanita duduk di atas perahu itu, mengenakan kebaya putih panjang. Rambutnya tergerai menutupi sebagian wajahnya. Jantung Bagas berdebar, tetapi ia menolak untuk takut. Dengan langkah mantap, ia berteriak, "Siapa di sana?" Wanita itu perlahan menoleh. Saat wajahnya sepenuhnya terlihat, darah Bagas seakan membeku. Mata wanita itu kosong, hitam pekat tanpa bola mata. Wajahnya pucat, dengan bibir biru membiru. Ia tersenyum tipis, tetapi senyum itu justru membuat Bagas merasa mencekam. Seketika, suara tangisan lirih terdengar di sekelilingnya. Suara itu semakin lama semakin keras, seakan berasal dari segala arah. Bagas ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat. Tiba-tiba, air sungai bergejolak. Dari dalam kegelapan sungai, muncul tangan-tangan pucat yang berusaha meraih kakinya. Bagas panik, berusaha berteriak, tetapi suaranya tercekat. Perlahan, ia merasakan tubuhnya ditarik ke arah sungai. Di saat terakhir sebelum kesadarannya hilang, ia mendengar bisikan lembut di telinganya, "Temani aku." Keesokan harinya, warga desa menemukan Bagas tergeletak di tepi sungai. Tubuhnya basah kuyup dan menggigil hebat. Matanya kosong, seperti orang yang kehilangan jiwanya. Meski selamat, sejak malam itu, Bagas berubah. Ia menjadi pendiam, sering melamun, dan terkadang berbicara sendiri, seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tak kasat mata. Hingga kini, tak ada yang tahu apa yang sebenarnya dilihat dan dialami Bagas di tepi Bengawan Solo malam itu. Yang jelas, ia tidak pernah lagi meremehkan cerita tentang arwah Sari. Bahkan, setiap malam bulan purnama, ia akan menutup pintu rapat-rapat dan berdoa agar tidak lagi dipanggil oleh suara yang terus terngiang di kepalanya. "Temani aku." Sejak kejadian itu, kondisi Bagas semakin memburuk. Ia sering terbangun di tengah malam, menatap kosong keluar jendela seakan mendengar panggilan yang hanya bisa ia mengerti. Warga desa mulai resah. Beberapa orang percaya bahwa arwah Sari telah menandai Bagas sebagai korban berikutnya. Pak Karyo, seorang tetua desa yang dikenal memiliki pengetahuan spiritual, memutuskan untuk membantu. Suatu malam, ia mengajak beberapa warga ke rumah Bagas untuk melakukan ritual. Mereka membakar dupa dan membaca doa-doa untuk mengusir gangguan gaib. Saat ritual berlangsung, tiba-tiba Bagas menjerit histeris. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar hebat. Suaranya berubah, bukan lagi suara seorang pemuda, melainkan suara lirih seorang perempuan. "Aku hanya ingin seseorang menemani. Aku lelah sendiri." Seketika, angin kencang berhembus dari arah sungai. Pintu dan jendela berderak keras, membuat beberapa warga ketakutan. Pak Karyo tetap tenang, lalu berseru, "Sari, jika kau masih tersesat di dunia ini, pergilah dengan damai. Jangan ganggu yang masih hidup." Namun, arwah itu justru tertawa pelan, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku tidak bisa pergi. Aku masih menunggu." Tiba-tiba, tubuh Bagas terhempas ke belakang, seolah ada sesuatu yang tak terlihat menariknya. Warga yang ketakutan segera menahan tubuhnya, sementara Pak Karyo melanjutkan doa dengan suara lebih lantang. Pelan-pelan, angin mulai mereda. Bagas terkulai lemas, tak sadarkan diri. Setelah beberapa saat, ia akhirnya bangun, tetapi matanya kini kembali normal. Ia menatap Pak Karyo dengan bingung, seolah tak mengingat apapun. Misteri yang tak pernah usai.
Setelah kejadian itu, Bagas memilih meninggalkan desa dan kembali ke kota. Ia tak pernah lagi berbicara tentang malam yang mengubah hidupnya. Namun, beberapa nelayan mengaku masih melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di tengah sungai saat bulan purnama. Warga desa percaya bahwa arwah Sari tetap berada di Bengawan Solo, masih menunggu seseorang yang tak akan pernah kembali. Dan hingga kini, mitos itu terus hidup, mengingatkan siapapun yang berani mendekati sungai di malam hari bahwa mereka mungkin bukan satu-satunya yang berdiri di tepian. Sebab, di Bengawan Solo, ada yang selalu menanti,